Sahabat Ekora NTT, ketika sebuah lembaga pendidikan mencapai usia berdirinya yang ke-20, biasanya akan mengalami pencapaian-pencapaian besar yang mengagumkan. Dan kali ini, sudut pandang Ekora NTT ada di kampus Universitas Nusa Nipa. Dan kali ini kita punya teman ngobrol spesial sekali, Dr. Jonas KGD Gobang, akrab disapa Dr. Gary. Pak Rektor, apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat. Terima kasih karena sudah menerima tim sudut pandang. Ya. Tahun ini, Universitas Nusa Nipa memasuki usia yang ke-20. Tadi di awal saya bilang, sebuah lembaga pendidikan tinggi ketika dia mencapai usia ke-20, biasanya ada banyak gebrakan yang menandakan bahwa kampus itu akan mengalami pencapaian-pencapaian yang mengagumkan. Kami itu pengen dengar, dan sahabat Ekora NTT di mana saja, publik di mana saja, pengen tahu bahwa di kampus ini, di Kota Momere, di Flores, kita punya satu kampus yang istimewa, namanya Universitas Nusa Nipa. Kita pengen dengar bagaimana sebagai rektor, Bapak memaknai pencapaian itu. Ya, baik sahabat Ekora, saya melihat ini merupakan satu momentum yang sangat berharga bagi kami. Ekora goes to campus, sehingga pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada Ekora, dan Ekora juga menjadi tempat belajar bagi mahasiswa kami. Karena itu terkait dengan apa yang menjadi capaian setelah perjalanan 20 tahun ini, kalau menurut saya memang ada loncatan. Loncatan-loncatan itu terlahir dari sebuah kebersamaan, kebersatuan yang kami sebut sebagai bersinergi. Jadi kami sungguh menyadari bahwa sebuah lembaga perguruan tinggi kalau ingin mencapai loncatan dalam bentuk prestasi apapun, itu harus bersatu. Semua unsur yang ada di dalam kampus, ya, sebagai sebuah sivitas akademika, mulai dari unsur yang paling kecil sekalipun harus bersinergi, ya, sehingga dari hasil bersinergi itu pasti akan ada prestasi. Dan kami mencatat bahwa di 2 tahun terakhir itu cukup melejit, ya, prestasi yang dicapai oleh Universitas Nusa Nipa. Tahun 2024 kemarin kita termasuk salah satu perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 15 yang mendapatkan hibah penelitian dan hibah pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam papan atas perguruan tinggi yang mendapatkan hibah cukup banyak, ya. Paling besar, saya lihat. Paling besar, ya. NTT dan Ya. NTB, Bahkan di tahun 2025 itu meningkat, ya, meningkat, dan saya juga berbangga karena dosen-dosen kami berani dan juga konsen terhadap hal yang menjadi tugas utama atau dharma utama daripada perguruan tinggi, itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selain dharma pendidikan. Dan selain capaian-capaian tersebut, juga prestasi-prestasi yang diukir oleh para mahasiswa kami itu sudah selain di level nasional, dia sudah bisa menembus level internasional, ya, baik di bidang-bidang akademik, ya, maupun di bidang-bidang lainnya seperti olahraga dan seni. Dan ya, baru-baru ini ada mahasiswa kami yang juga mengikuti beberapa ajang internasional, ada pertukaran mahasiswa dan ada short course, ya, mereka ke beberapa negara di Asia, ke Singapura, ke Thailand. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya ada satu orang mahasiswa kami yang mendapatkan kesempatan belajar hubungan antar agama ke Amerika. Luar biasa. Jadi bagi kami itu merupakan hal-hal yang terkait dengan prestasi akademik di tingkat internasional. Tapi selain prestasi akademik, ada juga prestasi non-akademik di bidang olahraga. Ya. Itu beberapa pesilat karateka kami itu mampu menembus level nasional, bahkan internasional. Jadi semua prestasi baik akademik maupun non akademik itu kita dorong, ya, kita pacu mereka, dan
saya selalu mengajak teman-teman untuk selalu memberikan motivasi dan juga memberikan ruang. Ruang di mana mereka bisa berekspresi, berkreativitas. Ya, berkreativitas. Sehingga dengan adanya ruang itu, dengan adanya atmosfer seperti itu, mereka mampu membuktikan ya prestasi. Sehingga kemarin saya membuka kegiatan turnamen futsal, saya mengatakan bahwa ya pertandingan futsal itu merupakan satu prototipe daripada kreativitas itu sendiri, di mana sekian banyak pemain memperebutkan bola dan semua harus bisa mengarah ke gawang dan membuahkan gol. Bagi saya gol adalah prestasi. Tujuan dari apa permainan taktik, baik individu ya, tetapi dia juga harus bekerja secara tim. Seperti itu. Itu yang saya kemudian bersama teman-teman kami memikirkan sebuah tema bahwa pendidikan tinggi di Universitas Nusa Tenggara harus bersinergi, ya, berdampak dan berkelanjutan. Itu menjadi tema daripada Dies Natalis. Bersinergi, berdampak dan berkelanjutan. Dokter, saya kemarin kebetulan ikut live ketika launching Dies Natalis, menyongsong Dies Natalis itu. Saya ikut terharu ketika Pak Alex Longinus menyatakan bahwa 20 tahun yang sekarang kita lihat itu yang pencapaian sekarang, tapi bagaimana 20 tahun yang lalu. Jadi ketika Pak Rektor, Pak Dokter menjelaskan tadi begitu banyak pencapaian, tapi juga pencapaian yang membanggakan, tapi saya kira juga mengharukan. Karena 20 tahun lalu mungkin orang lihat sebelah mata gitu Pak Rektor. Tapi kita pengen juga dengar bagaimana Pak Rektor ikut mengalami ketika kampus ini mulai berdiri. Saya kira secara ekonomi sangat membantu kita semua yang ada di daratan Flores ini dan NTT saya kira. Kita pengen dengar cerita-cerita sedikit itu Pak. Baik, memang saya bergabung dengan kampus ini sejak 2006 ya. Di awal 2006 atau akhir 2005 di mana kampus ini mulai berdiri. Dan ya kami merasakan bahwa memang di tahun-tahun awal kampus ini membutuhkan suatu energi untuk berjuang ya di tengah berbagai tantangan ya, baik ya internal maupun eksternal. Ya saya pikir misalnya tantangan internal dalam kaitan dengan sumber daya dosen. Kita waktu itu masih rata-rata ya, saya sendiri masuk bergabung di sini masih sarjana. Masih S1 ya, S1 filsafat, dan ya saya dipaksa untuk juga mengajar karena ada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Saya dipercayakan untuk mengajar itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu memang yayasan ya mengalokasikan dana yang dikumpulkan secara perlahan dari penerimaan mahasiswa ya. Dan itu saya pikir satu kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Tenggara. Sudah mulai memikirkan bagaimana sumber daya dosen itu perlu disiapkan. Saya termasuk salah satu orang yang di tahap pertama diminta untuk mengambil kesempatan untuk studi lanjut S2. Dan saya melaksanakan itu. Setelah kesempatan itu saya selesaikan S2, kemudian mendapat kesempatan lagi untuk S3. Berbarengan dengan itu beberapa teman kami ya juga mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, satu hal yang menarik menurut saya di 3 tahun terakhir itu yayasan kemudian berpikir bahwa dosen-dosen selain mendapatkan support dari yayasan, dia juga dipacu untuk bagaimana mencari pembiayaan melalui beasiswa. Dan itu luar biasa. Beberapa tahun ini ada sekitar lebih dari 12 dosen yang meraih beasiswa LPDP, baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang sampai ke Amerika tuh. Ada satu sedang studi di Amerika, ya, itu dia ambil pendidikan fisika. Eksakta nih. Eksakta, dan sangat membanggakan beliau sekarang juga di Amerika di Kansas University itu tidak hanya sebagai mahasiswa doktoral, tetapi sebagai asisten dosen. Ya, jadi dia membantu dosennya untuk mengajar mahasiswa di program
doktoral di Kansas University. Itu bagi saya itu sesuatu yang membanggakan. Sangat membanggakan Pak Rektor. Ya. Kemudian sebelumnya itu juga ada satu yang ke Jepang. Namun sayang beliau kemudian mengalami sakit dan meninggal dunia di Jepang. Itu atas nama almarhum Pak Yohanes Bare, dan jenazahnya kemudian dikirim kembali ke kita membuat penghormatan di sini. Tetapi ada satu hal yang bagi saya itu sangat inspiratif dari peristiwa itu, bahwa seorang Yohanes Bare itu anak dari kampung, ya, anak dari Tanah Wawo. Ya, orang tuanya itu pendorong gerobak di pelabuhan Sadangbui Maumere, Lorenzai, dan mereka tinggal di Kampung Garam. Rumah mereka sangat sederhana. Tetapi menurut orang dari Kementerian Keuangan yang menghantar jenazahnya pulang, mengatakan bahwa ini orang hebat. Luar biasa, hasil-hasil penelitiannya itu sudah setara kalau dia sudah selesai S3, mungkin tidak lama lagi dia bisa mengajukan ke guru besar. Itu Yohanes Bare. Dan saya kira pengalaman itu ikut melejitkan. Dan itu ikut melejitkan itu. Dan saya juga merasa yakin setelah itu banyak sekali dosen-dosen lain yang kemudian meraih beasiswa-beasiswa. Satu nanti akan ke Denmark. Oh, luar biasa Pak Rektor itu. Dia nanti akan studi ke Denmark. Itu ambil apa boleh tahu Pak Rektor? Dia yang ke Denmark ini dia ambil pendidikan biologi. Ya, jadi sebagai seorang saintis ya. Kemudian ada juga yang ke Selandia Baru, New Zealand, untuk ambil S3 doktoral, dan beberapa yang lain itu di universitas negeri di dalam negeri. Dan ya menurut kami itu sesuatu hal yang membanggakan, dan ruang itu ada. Ya, atmosfer itu memang kita sengaja ciptakan supaya mereka bersaing secara sehat. Ya, selain hibah atau beasiswa itu, juga kita mendorong supaya setiap dosen memiliki yang pertama NIDN, ya, kemudian dia juga harus bisa mengurus jabatan fungsionalnya dan meraih sertifikasi dosen. Nah, Pak Rektor, kalau boleh tahu, misalnya dengan capaian yang membanggakan tadi, misalnya sampai dengan memasuki usia yang ke-20, untuk keragaan saja, kalau boleh tahu jumlah mahasiswa saat ini, terus berapa fakultas, berapa program studi yang ada di kampus ini? Kalau jumlah mahasiswa aktif saat ini itu 7.585. Lumayan besar Pak Rektor. Lumayan besar. Ya, setiap tahun rata-rata 1.500 mahasiswa yang masuk ke Unipa. Tahun ini kita targetkan sampai 2.000. Yang sudah terdaftar sudah 1.600-an ya. Tetapi ya kita masih sampai di bulan September ini masih ada beberapa yang masih datang untuk mendaftarkan diri. Nah, kita masih mengakomodir itu sehingga kita targetkan sampai di pertengahan bulan September ini bisa mencapai target itu. Tetapi ya rata-rata 1.500 ya setiap tahun itu mahasiswa baru yang kemudian ada 7 fakultas. 7 fakultas, dan ada dari 7 fakultas ada 22 program studi. Jadi 7 fakultas itu fakultas ilmu-ilmu kesehatan, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknik, fakultas ilmu-ilmu sosial, fakultas teknologi pangan, pertanian dan perikanan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dan fakultas hukum. Nah, kemudian dari 7 itu ada 22 program studi. Itu tersebar di 7 fakultas itu. Dan tahun ini kita sedang merancang untuk mengusulkan penambahan prodi baru. Prodi baru yang sedang kita siapkan itu adalah prodi pendidikan profesi psikologi. Ya, karena kita melihat bahwa ada potensi yang cukup strategis untuk para psikolog. Karena hampir setiap fasilitas kesehatan dan sekolah-sekolah itu membutuhkan tenaga minimal S1 psikologi atau psikolog. Karena kesehatan mental menjadi penting sekarang, menjadi perhatian. Nah, selain pendidikan profesi psikologi, kita juga sedang menyiapkan pendidikan profesi guru, PPG. Dan selain itu juga kita mau meningkatkan layanan pendidikan tinggi ke jenjang pasca sarjana.
Jadi untuk tahap pertama ini di tahun ini kita sedang menyiapkan program studi S2 untuk manajemen. Di sementara berproses. Sedang disiapkan dokumennya untuk kita usulkan. Ya, kita usulkan. Karena dari sisi persyaratan sumber daya manusia itu sudah memungkinkan. Memungkinkan. Jadi tahun ini ketika Unipa merayakan 20 tahun berdirinya, itu sudah ada 20 orang doktor. Waduh. Sudah ada 20 orang yang bergelar doktor di berbagai fakultas. Dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah 7 sampai 8 orang doktor yang sehingga sudah layak lah kalau membaku. Ya, untuk meningkatkan ke jenjang pasca sarjana. Ya. Seperti itu. Dan memang kami juga selain itu juga dari sisi posisi tawar kita dalam kaitan dengan kredibilitas, akuntabilitas, itu kita mendorong semua program studi yang ada supaya bisa mencapai akreditasi maksimal. Ya, maksimal itu artinya unggul. Ya, kalau memang tidak unggul ya dia bisa baik sekali. Ya, itu menjadi target. Nah, tahun ini kita memberikan target ada 3 program studi yang mau kita dorong untuk dia bisa meraih unggul. Yaitu program studi manajemen, program studi ilmu komunikasi, dan program studi pendidikan sekolah dasar PGSD. Jadi 3 ini kita targetkan tahun ini sudah bisa meraih unggul. Nah, jadi kita tidak lagi di level baik sekali, tapi kita harus naik tingkat. Jadi unggul. Dan itu juga akan berdampak bagi institusi untuk mencetak guru besar. Ya. Jadi kami mendorong itu ada beberapa doktor yang sudah eligible, ya termasuk saya sudah eligible untuk mengusulkan ke guru besar. Jadi saya pikir itu. Jadi saya pikir target-target itu sangat rasional dan saya pikir ya Unipa bisa mencapai itu. Dan menarik ketika Pak Rektor tadi bilang atmosfer kampus itu penting sekali untuk mendukung itu. Dan saya sendiri misalnya kami dari pihak media, ketika misalnya untuk capaian-capaian tadi, untuk jurnalis itu dia sangat terbantu, Pak Rektor. Bagaimana kita dalam sebuah naskah, kita mengerjakan sebuah naskah berita, terlebih liputan-liputan mendalam atau liputan-liputan panjang, kita butuh juga pendapat akademisi. Dan sejauh ini pengalaman kami yang mengerjakan liputan mendalam, terima kasih karena Pak Rektor beberapa kali saya minta beberapa nomor dosen yang bisa saya hubungi untuk melengkapi itu. Dan saya kira bukan hanya untuk di kampus, tapi untuk keluarnya itu menjadi sangat berharga untuk kami. Terus ada hal yang saya kira ketika Pak Rektor menyampaikan bahwa kampus harus berdampak, bersinergi, dan berkelanjutan. Di Unipa ini kan saya sering lihat juga bahwa ada satu infrastruktur itu disiapkan begitu luar biasa, dan satu yang menurut saya istimewa itu pojok BI. Kita butuh cerita yang luar biasa sehingga kita butuh semakin banyak mahasiswa yang ketika dia keluar dia bukan mencari pekerja, tapi yang senantiasa Pak Rektor tekankan beberapa kali acara wisuda itu mereka menjadi wirausahawan. Oke, kita butuh cerita itu Pak Rektor. Baik, ya tentu saja itu sejalan dengan visi baru. Ya, jadi setiap kepemimpinan dia kemudian mendesain visi, kemudian dia menyusun dalam bentuk rencana strategis Renstra, dan kita sedang menggodok Renstra untuk 2025-2030. Dan di dalam Renstra itu kita memiliki satu visi. Dan visi itu biasanya selalu sesuai dengan milestone, ya peta jalan itu kita terus melihat harus ada perkembangan maju. Sehingga di 5 tahun yang akan datang kita akan naik tingkat ke level internasional. Jadi kalau sebelumnya kita masih berjuang, berikhtiar untuk di level nasional, tetapi ya Unipa boleh percaya diri untuk bisa bergerak ke level internasional. Dan itu sebenarnya sudah ada indikator, ya misalnya beberapa dosen sudah bisa meraih beasiswa ke luar negeri, kemudian prestasi mahasiswa juga sudah ada beberapa yang sudah bisa mengikuti beberapa ajang di internasional. Dan dalam visi Universitas Nusa-Nipa itu kita mau menjadikan kampus ini atau Universitas Nusa-Nipa ini sebagai komunitas ilmiah dan komunitas wirausaha yang berdaya saing dan berkompeten di tingkat nasional dan internasional. Kita berharap itu tercapai di tahun 2030.
Tetapi prosesnya ya sudah kita harus jalankan sekarang ini. Dan dalam kaitan dengan di sini ada galeri investasi, bursa efek, kemudian ada pojok ke Bank Indonesia, ada pojok statistik, dan di setiap fakultas itu kita mendorong supaya mereka memiliki apa yang disebut dengan inkubator bisnis. Inkubator bisnis, Pak. Inkubator bisnis dalam ya mereka bisa menciptakan macam-macam, misalnya dalam bentuk kafe, dalam bentuk semacam apa namanya warung atau resto ya, atau ya di beberapa fakultas di kampus ini sudah ada beberapa fakultas yang sudah mulai menggerakkan itu sektor kewirausahaan itu, dan itu dijalankan oleh mahasiswa kita. Kemudian kalau bicara tentang kewirausahaan, kita untuk semua program studi yang ada kita memiliki mata kuliah wajib universitas, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini diajarkan ke semua program studi. Dan kita berbasis luaran. Jadi mata kuliah ini bahkan saya barusan koordinasi dengan para dekan untuk semua mata kuliah itu berbasis luaran. Jadi harus ada produknya. Betul. Ya, misalnya bahkan mata kuliah agama itu perlu ada produknya. Apa itu produknya? Ya, dia bisa membuat refleksi tertulis dan dia bukukan itu. Dan itu menghasilkan satu doktor agama Katolik yang dia melakukan riset terkait itu. Ada di Unipa sini. Ada di Unipa. Dan itu sekarang bisa menjadi model. Dia menulis tentang pendidikan karakter reflektif. Reflektifnya itu adalah hasil refleksi dari para mahasiswa dari mata kuliah itu, dan dia bukukan. Excellent sekali itu, luar biasa. Bagi saya itu membanggakan. Mungkin banyak orang mungkin tidak memikirkan itu, tetapi ada di Unipa ini. Kemudian ya dalam kaitan dengan luaran, mata kuliah kewirausahaan itu kita setiap tahun itu menyelenggarakan apa yang disebutkan dengan Unipa Expo. Iya betul, Unipa Expo. Jadi Unipa Expo itu dia memamerkan, dan itu ya karya-karya mahasiswa di bidang kewirausahaan itu, ya baik dalam bentuk kuliner atau kerajinan, ya apa saja yang dia pikirkan bersama kelompoknya dan dibimbing oleh dosen, dan itu nilainya diambil pada saat dipamerkan itu. Jadi nilai diambil oleh dosen pada saat itu. Dan kita memang kemudian berkolaborasi, saya sedang berjuang untuk bagaimana memperoleh atau mendapatkan mitra yang bisa membackup produk-produk itu. Nah ini yang sedang kita upayakan itu, dan saya selalu berpikir bahwa ya didukung oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nusanipa, bahwa kita terbuka kepada siapapun, ya. Bahwa Unipa menjadi seperti sekarang ini bukan karena hebatnya dia sendiri, gitu, tetapi akibat dari kolaborasi. Ya, kolaborasi termasuk dengan media, Ekora diantaranya. Dan ya saya pikir media termasuk Ekora itu telah memberikan kontribusi yang konkret bagi perkembangan Unipa, sehingga banyak masyarakat luas bisa mengetahui. Dan memang pola manajemen kita di sini ya manajemen terbuka. Untuk saya selalu welcome kepada siapapun, ya, sehingga banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari pola kemitraan itu. Jadi dari cerita-ceritanya Pak Dokter, Pak Rektor ini saya kira pas sekali ketika kampus ini punya moto, kita belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Untuk hidup. Ya, Pak Rektor. Ya, saya kira itu perlu dikonkretisasi ya. Betul. Saya pikir itu juga sangat inspiratif, dan memang kita berusaha untuk bisa membentuk itu menjadi sesuatu yang konkret, ya. Jadi ya itu yang kami alami dalam kaitan dengan perkembangan Unipa hingga saat ini sudah 20 tahun, ya, 20 tahun. Dan memang sekarang saya melihat bahwa banyak teman-teman dosen dan juga kampus ini memiliki berbagai koneksi, ya, dengan berbagai pihak, dan kita sedang berupaya untuk juga menjalin kemitraan dengan pihak atau lembaga di luar negeri. Dan sasaran kita yang paling dekat itu Timor Leste. Bahkan kemarin saya bertemu dengan salah satu profesor dari
Australian National University, dan beliau mengatakan bahwa ya UNIPA adalah tetangga terdekat dari Australia. Dan saya mengundang mereka untuk datang ke kampus, dan mereka menjanjikan nanti bulan November kita akan selenggarakan seminar internasional di kampus ini. Woi, profit Pak untuk capaian itu. Terus salah satu infrastruktur yang menurut saya juga bagus sekali itu berkaitan dengan tadi Pak Rektor sudah singgung di awal, tapi itu soal layanan konseling dari psikologi. Dari psikologi, itu lembaga layanan psikologi, dan itu memang lembaga ini memang sudah banyak memberikan layanan kepada masyarakat luas, itu ke SMA, bahkan dari PAUD, TK PAUD itu ketika mereka mau masuk ke SD, itu ada tes minat bakat mereka, dan sesuai dengan bidang tesnya masing-masing, dan memang kita sedang mengembangkan itu. Lembaga layanan. Jadi di kampus ini selain layanan akademik, ada juga layanan bimbingan konseling, ada layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan itu berkaitan dengan beasiswa. Jadi kita memiliki beberapa skema beasiswa. Selain KIP kuliah, sebelumnya bidik misi kita sudah pernah dapat, kemudian berubah namanya menjadi KIP kuliah. Selain itu ada beasiswa, dulu kita pernah dapat beasiswa Bank Indonesia. Betul. Kemudian beasiswa Koukalbe, beasiswa Jitu dari Yayasan Koukalbe. Kemudian beasiswa Merah Putih. Itu dari sebuah yayasan JHL Merah Putih Kasih. Kemudian beasiswa Astra Honda Motor, ya. Dan ada beasiswa dari Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa-Nipa juga ada, dan juga dari pemerintah Kabupaten Sika pernah, dari pemerintah provinsi pernah juga beasiswa itu, dan itu adalah beasiswa yang memang ada beasiswa yang membantu orang miskin, tetapi basisnya prestasi. Saya selalu mengatakan bahwa basisnya itu prestasi. Jadi ini yang menarik itu beasiswa dari Yayasan Koukalbe. Dia menekankan bahwa ya kami mau membantu orang yang susah, tetapi jangan menjual kesusahan itu untuk bisa mendapatkan itu, pasti gugur. Pasti gugur. Karena ada tes, ada interview, dan ketika dalam interview mereka mengungkapkan bahwa mereka ini adalah orang susah, itu pasti gugur dia. Karena orang sudah tahu bahwa ini ya kami mau bantu, pasti susah. Ya, pasti kamu butuh ini. Yang mereka mau adalah apa mimpi besarnya, apa cita-citanya gitu. Dan ya puji Tuhan saat ini ada 2 orang mahasiswa yang mampu meraih beasiswa yang bergengsi itu dari Yayasan Koukalbe. Ya selain KIP kuliah juga sangat bergengsi. Tetapi beasiswa Koukalbe ini dia khusus untuk mahasiswi, jadi untuk perempuan. Dan lumayan besar juga dana yang diberikan kepada mereka. Ada yang lain, ada pernah juga mengikuti tes ini dan mereka gugur ketika dalam interview itu terbaca itu. Bahkan ekspresi sekalipun itu tidak boleh. Ya. Jadi saya pikir bahwa kampus ini, UNIPA ini sudah bisa mengakses beasiswa itu suatu hal yang luar biasa. Jadi anak-anak kita, ya anak-anak di daerah, tetapi mereka mampu lah. Kemampuan mereka sudah mampu bersaing itu. Jadi berdaya saing itu ya tadi. Jadi itu terkait dengan beasiswa, kita mendorong itu ada layanan kesejahteraan, ada layanan kerohanian. Layanan kerohanian. Ini juga sangat interesan, Pak. Jadi saya melihat bahwa layanan kerohanian ini untuk semua agama. Ini berkaitan dengan pembentukan karakter. Sehingga kita membentuk apa yang disebut dengan kampus ministry. Jadi memang mayoritas mahasiswa kita dari Katolik, tetapi ada juga yang Protestan, ada yang Islam, ada yang Hindu juga. Nah, semua itu kita satukan dalam bentuk layanan kerohanian yang dikoordinasi oleh kampus ministry. Nah, dalam kaitan dengan itu, kita di kampus ini memiliki kapela dan juga ruang adorasi. Dan itu sangat luar biasa. Dan setiap tahun kita punya agenda tetap, yaitu meletakkan dasar spiritual dalam agenda pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Itu materi terkait dengan spiritualitas itu menjadi materi utama. Karena kita
melihat bahwa dasar spiritualitas itu menjadi penting untuk bagaimana mereka bisa menyadari diri untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dan itu saya lihat bahwa dampaknya sangat besar bagi perkembangan termasuk prestasi. Prestasi, betul Pak Rektor. Ya, jadi ternyata bahwa dengan sentuhan spiritualitas, mereka menyadari diri bahwa mereka ini berguna, mereka hadir dan mereka berguna dan bisa berdampak. Dan saya melihat bahwa anak-anak berlomba-lomba, para mahasiswa kami berlomba-lomba untuk bisa meraih prestasi. Ya. Dan ini nanti akan bisa dilihat di ajang Dies Natalis ini. Kita ada beberapa perlombaan, memang kita buka dengan kemarin ada perlombaan cooking challenge, ya. Betul. Nah itu hanya untuk Maria ramekan ya. Kami termasuk tim dari rektorat yang juga ikut serta. Tetapi kemarin ada pertandingan futsal, nanti ada lomba resensi buku, ya ada juga lomba-lomba lainnya, ya ada debat, ya. Dan juga kita akan memberikan penghargaan. Jadi di malam puncak nanti akan ada award yang bisa kita berikan baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa atas prestasi-prestasi yang mereka. Itu bagian dari agenda menyongsong ini. Itu termasuk yang seminar yang tadi Pak Rektor bilang undang dosen dari Australia. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke, Pak Rektor. Satu juga catatan yang menarik, saya kira pernah kami menulis di Ekora dan di banyak media. Saya sendiri iseng browsing kemana-mana dan saya membaca bahwa Unipa sendiri itu mencapai suatu prestasi yang membanggakan ketika untuk wilayah di Provinsi NTT dan NTB. Itu dosen yang kampus yang paling banyak memperoleh hibah penelitian. Itu dananya lumayan fantastis, Pak Rektor. Ya, kita tahun ini dapat 2,1 miliar. Ya. Jadi ini bagian dari atmosfer yang dibentuk di kampus dan mendorong untuk bersinergi dan berkelanjutan. Dan satu lagi itu yang menarik bahwa kita juga berhasil mendapatkan hibah pengabdian kolaboratif itu terjadi di TTS. Jadi nanti ada tim dari Unipa, ya sekarang ada timnya dari Unipa sudah berada di TTS. Mereka mengerjakan hibah kosa bangsa. Kami berkolaborasi dengan Undana untuk bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan dana hibah itu 246 juta diberikan. Kemudian hibah-hibah lainnya, misalnya kami tahun kemarin itu Prodi Ilmu Komunikasi itu mendapatkan satu hibah kompetisi untuk pengembangan program studi. Kemudian tahun ini juga ada tambahan lagi yang disebut dengan hibah pengembangan program studi. Itu kita mendapatkan hibah dari kementerian untuk program studi agroteknologi. Kita mendapatkan traktor roda 4 dengan beberapa mesin-mesin yang diperuntukkan untuk pengembangan agroteknologi untuk mahasiswa. Ya. Dan begini, memang ada Permendikti-Saintek yang baru nomor 39 tahun 2025 itu mengisyaratkan bahwa semua perguruan tinggi harus bisa bergerak ke level global dan juga semua pendidikan yang dijalankan itu harus bisa menghasilkan apa yang disebut dengan luaran. Sehingga ada beberapa dosen yang saya dorong supaya mereka tidak hanya mengajar dalam kelas. Mereka harus ada di lapangan. Jadi terutama yang di pertanian, di peternakan, di kelautan harus ada. Kita sudah punya kebun praktek dan saya meminta bahwa Anda tidak mesti harus mengajar dalam kelas. Anda mengajar di kebun sana. Karena beberapa kali lalu saya ingat dalam waktu momen wisuda ada pernyataan dari Pak Rektor. Tadi bahasa Pak Rektor harus mengglobal. Tadi pas kalau kita bilang dari Unipa untuk Nusantara dan dunia, Pak Rektor. Oke, kita ke yang terakhir nih Pak Rektor. Tadi Pak Rektor sudah menjelaskan bahwa dalam Renstra di tahun 2025 dan 2030 itu ada mimpi yang ingin dicapai. Tapi sebagai rektor, orang nomor 1 di kampus ini yang memimpin kampus universitas ini, mimpi apa lagi yang mau Pak Rektor bersama kerja-kerja kolaborasi untuk bangun kampus kita di Inian Tanah ini untuk Nusantara dan
capaian lebih besar untuk dunia tadi? Ya, saya berpikir bahwa yang harus diraih itu adalah visi besar itu. Ya, menjadi komunitas ilmiah dan komunitas wirausaha yang berdaya saing dan berkompeten di tingkat nasional dan internasional. Jadi setiap fakultas, program studi yang di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa yang didukung oleh tenaga kependidikan, itu harus memiliki atau meyakini visi itu. Dan mereka harus bisa membuktikan secara konkret apa yang disebut dengan komunitas ilmiah itu dan apa itu komunitas wirausaha. Itu harus dikonkretkan. Jadi dia tidak boleh tinggal dalam sebuah mimpi. Awang-awang gitu. Ya, dia harus juga bisa diwujud nyatakan dalam bentuk. Nah, saya pikir sudah berjalan itu ya, dan tinggal ruang-ruang itu terus dibuka dan atmosfer itu dihidupkan. Sehingga betul kampus ini, Nusanipah ini, itu menjadi sebuah komunitas, sebuah tempat hidup bersama yang di dalamnya itu kita hidup secara ilmiah. Tetapi di dalam itu juga dirangkai hasil-hasil dari ide-ide kreatif, inovatif dalam bentuk wirausaha. Ya. Dan ada satu hal yang menurut saya tadi ditanya terkait dengan apa mimpi. Kami bermimpi bahwa kampus ini yang memiliki nama Nusanipah, nama asli daripada Pulau Flores ini, itu menjadi pusat studi indigenous Nusanipah. Jadi orang mau belajar tentang Nusanipah, orang datang di kampus ini. Itu satu mimpi. Dan ini pernah kami diskusikan. Bahkan kami berpikir bahwa orang belajar tentang Flores yang adalah Nusanipah itu di sini. Di sini ada pusat studi tentang itu. Tidak hanya sekedar pusat studi, bahkan ada museum yang menyimpan artefak-artefak dari Flores Timur sampai Flores Barat. Ya. Dan saya melihat bahwa ada banyak nilai yang ada di Nusanipah ini, di Flores ini. Banyak sekali nilai-nilai budaya yang saat ini banyak mahasiswa sudah mulai melakukan riset-riset budaya itu. Ya, kita selama ini selalu berkiblat ke barat ya. Iya, betul. Ya, ada nilai-nilai tertentu yang kita ambil dari barat. Tapi ternyata kita lupa ada nilai yang terkandung di sini. Bahkan yang menarik, Pak, Pancasila direnungkan oleh Bung Karno di Flores ini. Berarti Flores ini menyimpan suatu kekayaan yang luar biasa. Jejak yang luar biasa. Jejak yang luar biasa. Dan itu dasar. Ya. Dasarnya kenapa? Nama asli ini Pulau Naga. Bagi saya, naga itu identik dengan api kesadaran. Karena naga selalu menyemburkan api. Itu api kesadaran itu. Naga, dalam perspektif ekonomi, orang mengatakan bahwa ada 9 naga. Ya toh? Tetapi naga, bagi kami selalu mempush diri kami, bahwa naga sesungguhnya ada di sini. Di Flores ini. Nah itu saya pikir, ini perlu ada satu kesadaran kolektif bagi masyarakat di Flores ini, bahwa dia lahir dari naga, dia adalah anak-anak naga. Itu hanya mau menunjukkan bahwa kita harus berjuang, kita tidak boleh lembek. Nah ini saya pikir ini yang tadi mimpi besar menanyakan terkait dengan mimpi besar itu. Ya, kenapa? Karena memang dari sisi regulasi itu memungkinkan bahwa setiap perguruan tinggi harus mampu menunjukkan pencirian, sepakat. Penciri. Ya. Jadi kami menemukan itu. Dalam diskusi di internal, kami menemukan apa penciri kita. Penciri ya. Kalau hal yang tridharma itu sesuatu yang normatif. Semua orang ya. Yang keilmuan juga. Saya pikir kita harus mencari ini dan kita mendesain ini sebagai sesuatu yang bisa dipelajari. Masuk ke ilmu juga. Tetapi dari basis indigenous, ya, basis lokal pride. Local pride.
ini saya kira mimpi yang istimewa dan siap untuk diwujud nyatakan. Hebat Dan dalam kerja kerja. timingnya tepat di akhir pertanyaan ini. Jadi klimaks. Oke, Pak Rektor, terima kasih untuk waktunya. Sahabat Ekora NDT, itu tadi obrolan kita bersama Rektor Universitas Nusa Nipah, Dr. Gary Gobang. Terima kasih untuk kesempatan, dan saya kira ajakan juga untuk semua putra-putri NTT atau siapa saja yang pengen menempuh pendidikan tinggi lanjutan strata 1 bisa datang ke Universitas Nusa Nipah. Pak Rektor, terima kasih.